kita semua. Yang terhormat Kepala BBPP MPV Pertanian, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK Diksi, yang kami hormati seluruh tim kerja di lingkungan BBPP MPV Pertanian, pengajar dan panitia yang kami banggakan, serta pastinya yang kami sayangi, beserta kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pelatihan peningkatan kompetensi guru matematika. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan kasih sayang serta kebahagiaan pada hari ini Bapak dan Ibu bisa berada di sini untuk mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi kepala SMK dan pelatihan peningkatan kompetensi guru matematika yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 9 Maret 2024. Dan tidak lupa sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Nadrah Badri yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Selanjutnya yaitu penyampaian komitmen peserta yang diwakili oleh Ibu Luki Indrayanti SPB dari SMKN Tulung Agung. Kami silakan. Komitmen peserta. Komitmen peserta. Kami peserta pelatihan BBPP MPV Pertanian tahun 2024 bersedia. Kami peserta pelatihan BBPP MPV Pertanian tahun 2024 bersedia. 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan Untuk melaksanakan tugas secara profesional. untuk melaksanakan tugas secara profesional Yang berorientasi kepada pelayanan dan pengayoman masyarakat. yang berorientasi kepada pelayanan dan pengayoman masyarakat. 2. Menjaga perkataan, Menjaga perkataan, perilaku, sikap, saling menghormati, dan menghargai pengajar, peserta, dan panitia. dan menghargai pengajar, peserta, dan panitia. 3. Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. 4. Melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. Melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. 5. Mendiseminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. Mendiseminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. 6. Mengimplementasikan rencana tindak lanjut dari Project Based Learning. 7. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada pengajar maupun penyelenggara. Demikianlah komitmen ini kami sampaikan dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Demikianlah komitmen ini kami sampaikan dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Peserta disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Mujiono SPMP. Disilakan.
Halo, terima kasih saya ucapkan pembawa acara Ulin aja yang melakukan waktunya. Yang terhormat Kepala Balai BPBP MPP Pertanian Bapak Dr. Yusuf SDMD, yang terhormat Bapak Kapitaus Bapak Ibu Holidin SPMSI, yang terhormat Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Bapak Musyono, yang terhormat Ketua Tim Kerja Data Informasi Bapak Tony Saifuddin Budi STMT, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja Agribis Tanaman dan Kehutanan Bapak Sugeng Pariyadi. Saya hormati Ketua Tim Perikanan. Adapun yang melatar belakangi kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru matematika adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2001 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, di mana kepala sekolah bukan lagi tugas tambahan, namun sebagai tugas pokok sebagai pemimpin, manajer sekolah, pengembangan berdasarkan dan supervisi pendidikan kepada guru dan tenaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah dapat fokus melaksanakan tugasnya dan peningkatan kompetensi di satuan pendidikan. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru matematika ada dilakukan selama 6 hari, mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 2004 Maret, setara 50 JP. Tempat kegiatan adalah di BPB Pertanian Cianjur. Sedangkan materi kegiatan meliputi untuk materi kepala sekolah adalah materi umum, materi pokok, dan materi tunjang, di mana materi umum terdiri adalah kebijakan dan pendidikan vokasi dan kebijakan dari BPBP MPP Pertanian selama 2 JP. Materi pokok selama 40 JP terdiri dari penguatan implementasi kurikulum merdeka, penguatan mindset, pengelolaan standar pendidikan, kewirausahaan, supervisi pendidikan, supervisi dan peningkatan kapasitas industri. Materi penunjang menyusun rencana tindak lanjut, asesmen, tes awal dan tes akhir, dan evaluasi penyelenggaraan. Semua ada 4 JP. Total JP-nya sebanyak 50 orang. Begitu juga 50 JP. Begitu juga untuk pelatihan guru matematika sama, yaitu 50 JP, terdiri dari kebijakan dan dari Direktorat Pendidikan Vokasi dan BPB Pertanian 2 JP. Materi pokok terdiri dari matematika terapan dalam kurikulum merdeka, pengembangan materi terapan dalam bidang pertanian, pelaksanaan pembelajaran matematika terapan, dan asesmen pembelajaran matematika terapan sebanyak 40 JP. Sedangkan materi tunjang sama, yaitu penyusunan rencana tindak lanjut, asesmen, tes awal dan tes akhir, dan evaluasi penyelenggaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Holidin selaku Kabak TU, yang saya hormati Bapak Ibu Tim Kerja Balai Besar Pengembangan Pendidikan untuk Pendidikan Vokasi Pertanian, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga fungsional, media suara, PJJ, media padat, yang juga terlibat dalam rangka kegiatan sebagai fasilitator untuk narasumber pada kegiatan diklat pada 3 hari ke depan, 4 sampai jam 9 ini. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh tim panitiaan dan Bapak Ibu staf pegawai BPBP Pertanian Cianjur, dan teristimewa yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta
diklat peningkatan kompetensi kepala SMK dan juga diklat peningkatan kompetensi guru matematika SMK yang pada hari ini sudah hadir di aula gedung BPPP Pertanian dalam rangka untuk mengikuti pembukaan. Dan tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia tadi, untuk kepala sekolah masih ada yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita semuanya, khusus untuk kepala sekolah SMK. Dan untuk guru matematika SMK, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita dapat berkumpul dengan adanya kita diberikan kesehatan, kemudian kelapangan waktu dan kelancaran, sehingga Bapak Ibu, baik kepala sekolah, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia memenuhi undangan kami dan hadir dalam rangka untuk sebagai peserta nantinya diklat peningkatan kompetensi, baik nanti Bapak Ibu khusus nanti kepala sekolah SMK dan juga untuk diklat peningkatan kompetensi guru matematik SMK yang insya Allah nanti kita akan laksanakan mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 9 Maret tahun 2024. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, bagi kami ini merupakan diklat perdana di tahun 2024. Insya Allah nanti kesempatan yang luar biasa. Nah, kebetulan di sini juga diawali dengan adanya Bapak Ibu kepala sekolah SMK yang sudah hadir. Nanti bisa kita dalam tahun 2024 juga banyak melaksanakan kegiatan diklat, tapi khususnya nanti adalah kegiatan diklat upskilling reskilling yang menjadi sasaran kita dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan dan peningkatan secara signifikan. Insyaallah nanti Bapak Ibu pada kegiatan diklat kali ini seperti yang dalam panduan baik pada guru SMK kemudian juga kepada kepala sekolah SMK, banyak hal yang memang menjadi tantangan kita terhadap perubahan-perubahan baik secara regulasi dan juga perubahan-perubahan nomenklatur di kementerian. Kemudian banyak tantangan-tantangan kita seperti bagaimana khususnya kita semuanya pendidikan ini tiap tahun selalu mengalami perubahan dan mengalami peningkatan yang seharusnya itu kita targetkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, peserta diklat yang sudah hadir pada kegiatan pembukaan kali ini, selamat datang di Balai Besar Pengembangan Penyambungan untuk Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah hadir di sini mengikuti diklat ataupun yang sudah berkali-kali mungkin, atau bagi Bapak Ibu yang perdana yang mengikuti diklat di pertanian, selamat datang. Mungkin Bapak Ibu lebih kurang nanti hampir 5 hari Bapak Ibu bisa menikmati nuansa di Balai Besar kami ini, khusus di Cianjur ini. Selamat datang. Ya biasa Bapak Ibu, karena namanya pertanian pasti nuansanya pasti bong deso gitu ya. Namun kami punya prinsip, walaupun bong deso tapi prestasinya bukan bong deso. Demikian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan beberapa kebijakan khusus dari kementerian khusus nanti pada peningkatan mutu pendidikan. Mungkin Bapak Ibu sama-sama kalau Bapak Ibu sudah melihat, bagi Bapak Ibu pernah dulu mengenal BPPP Pertanian ini, dulu namanya PK, kemudian berubah menjadi P4TK, kemudian sekarang menjadi BPPP Pertanian. Kenapa selalu perubahan? Yang kita bertanya. Kemudian juga sama, setiap bentar kita mengalami perubahan, khusus misalnya kurikulum. Sama juga, standar-standar juga mengalami perubahan. Itu adalah suatu hal yang wajar. Karena Bapak Ibu, perubahan itu adalah abadi. Dan kita sebagai pelaku dalam hal pendidikan, jangan alergi terhadap masalah perubahan. Bapak Ibu, tantangan yang terberat adalah bagaimana kita mampu menyiapkan sumber daya manusia kita menjadi lebih baik. Ini menjadi tantangan yang terberat. Karena Bapak Ibu, kita melihat fenomena sekarang, anak didik kita mulai saja sejak dari TK sampai kepada perguruan tinggi, berbeda masanya dengan masanya kita. Sangat beda sekali.
Jadi banyak hal kita bisa melihat karena perbedaan itu, nanti kita juga harus mengikuti perubahan. Contoh misalnya Bapak Ibu, kita melihat kalau masanya mungkin saya ya tahun 80-an, kemudian bergerak waktu saya SMA tahun 90-an. Segala sesuatu itu, sumber belajar itu sangat terbatas. Sekarang berbeda sekali. Anak didik kita kapanpun dan dimanapun mereka bisa mendapatkan memperoleh referensi pembelajaran dengan berbagai teknologi, kemudian berbagai sumber. Dulu mungkin kita nggak seperti mereka. Namun Bapak Ibu, seiring perubahan itu pasti proses strategi dan proses pembelajaran juga termasuk dalam pengelolaan dari sebuah sekolah pasti juga akan mengalami perubahan seperti itu. Jadi tantangan-tantangan seperti ini wajar Bapak Ibu. Yang kita bicara namanya mutu kualitas, pasti sistem itu selalu mengalami perubahan dan selalu berkelanjutan. Jadi ketika kita mengejar mutu, pasti Bapak Ibu kita selalu mengalami peningkatan untuk mencapai standar yang memang menjadi target dalam suatu bicara penjaminan itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, balai besar kami dulu memang PMK dulu bicara namanya TK. Di sana lebih fokus adalah bagaimana melakukan improve peningkatan pada kompetensi baik pada PTK vokasinya, PTK kejuruan seperti itu. Ketika sekarang nomenklatur berubah, PMK berganti menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Pasti Bapak Ibu, ketika perubahan nomenklatur ini, TUSI juga mengalami perubahan. Ada satu komponen yang menjadi fokus di sini adalah sistem penjaminan mutu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita bicara yang namanya sistem penjaminan mutu, ada satu komponen yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu peningkatan mutu. Ketika peningkatan mutu ini hasil dari lakukan pemetaan, makanya Bapak Ibu kita punya basis data bagaimana untuk melakukan perubahan peningkatan kepada PTK vokasi. Jadi salah satunya adalah ketika Bapak Ibu hadir di sini, ini bagian dari sebuah komponen tersebut, yaitu peningkatan kompetensi. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya muliakan, yang kita bicara dulu dari sisi aspek kepala sekolah. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin di sini saya mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir sebagai kepala sekolah. Ketika kita bicara dulu Permendiknas nomor 13 tahun 2007, ada 5 dimensi kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, sampai kepada kompetensi sosial. Dari 5 dimensi kompetensi ini, waktu itu ketika regulasi itu bicara, dipecah, direndam menjadi 33 kompetensi. Dulu kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan. Sekarang berbeda. Kenapa berbeda? Bapak Ibu, itu juga menyesuaikan dengan tantangan memang yang kita hadapi. Kemudian sekarang Bapak Ibu, apa yang kita bicarakan dengan kompetensi kepala sekolah? Dulu menyiapkan seorang kepala sekolah pasti ada dalam bentuk pelatihan, talent scouting. Masih ingat itu Bapak Ibu? Sekian bulan dididik dan dilatih kepala sekolah itu menjadi seorang bagaimana menjadi seorang leader, memimpin seorang sekolah yang dia pimpin. Berikutnya Bapak Ibu, perubahan dari 5 dimensi itu terus kita pakai, kemudian dipecah menjadi beberapa level 1, level 2, dan level 3. Level yang terendah, level 1 itu adalah syarat minimal menjadi seorang kepala sekolah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat 7 kompetensi dari 33 kompetensi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ketika talent scouting berubah menjadi ada namanya sebuah satker di bawah waktu itu LP2HS yang ada di sekolah. Yang kepala sekolah, siapa yang kepala sekolah? Syaratnya adalah seorang guru minimal memiliki pangkat dikasih. Kemudian dilakukan proses asesmen, persyaratan-persyaratan, kemudian mana yang layak, kemudian dilakukan dengan diklat untuk calon kepala sekolah. Kemudian tahun 2019 jadi perubahan kembali. Siapa itu? Siapa yang menjadi syarat sebagai seorang kepala sekolah? Salah satu syarat minimal adalah seorang kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Kok berubah terus? Ya itulah dia memang. Kita harus siap menerima perubahan.
Dan bahkan Bapak Ibu, dimensi kompetensi kepala sekolah di Permendikbud Nomor 13 Tahun 2007 sekarang kita coba lihat per Dirjen Nomor 93 2023 tahun 2023 itu yang menjadi kita lihat ternyata di dalam perdirjen tersebut dimensi kompetensi kepala langsung muncul menjadi dimensi teknis. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Bahkan di dalam perdirjen tersebut sudah diuraikan tingkat level dari seorang kepala sekolah itu mulai dari level 1 sampai level 5. Perubahan. Ini kita lihat nanti pada guru. Masih ingat Bapak Ibu, ada berapa dimensi kompetensi seorang guru? Ada 4. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Fenomena apa yang dilihat? Ternyata semakin kemarin kita mulai menyadari bahwa ternyata bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah seperti kita bayangkan selama ini. Sebelum kita melihat seorang guru, konsepnya adalah waktu itu bisa mengajar, bisa menjadi seorang guru. Tidak. Ternyata guru adalah profesi. Seorang dokter saja untuk mendapatkan profesi seorang dokter dia wajib harus memiliki kualifikasi standar yang memang sudah ditetapkan dan mengikuti ujian sertifikasi. Begitu juga dengan guru. Karena guru adalah sebuah profesi. Wajar Bapak Ibu masih ingat tahun 2005-2006 menggelinding namanya program sertifikasi guru. Sekarang Bapak Ibu kita lihat untuk menjadi seorang guru wajib seorang guru itu bukan hanya menyelesaikan pendidikan S1 pendidikannya saja, tetapi mutlak dia harus memiliki pendidikan profesinya. Begitulah Bapak Ibu terjadi perubahan-perubahan. Begitu juga dari masalah konten, masalah kurikulum juga mengalami perubahan-perubahan. Masih ingat K13 dulu KPK 2004, TSP 2006, K13 sekarang kurikulum merdeka. 4 dalam beberapa minggu ini mungkin Bapak Ibu mendengar sampai heboh. Masih dengar? Kurikulum merdeka akan diganti menjadi kurikulum nasional. Ini pernyataan yang tidak benar. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya maksudnya adalah ke depan ini kurikulum merdeka itu akan ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Sama kan waktu dulu ketika kita menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap, karena tidak mungkin langsung ditetapkan menjadi kurikulum nasional penerapannya. Makanya diuji dulu, diuji. Begitu juga Bapak Ibu pada tataran untuk kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertanyaannya kita mungkin di antara kita semua termasuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah besok akan diganti nanti enggak kurikulum. Apakah kita alergi terhadap pergantian itu? Jangan. Karena wajar Bapak Ibu, yang namanya perubahan itu selalu terjadi. Anak didik kita saja, masanya kita dengan sekarang sangat jauh berbeda seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah mungkin Bapak Ibu yang kami banggakan, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Kami sangat berharap sekali nantinya dalam hal untuk pelaksanaan diklat nanti tunjukkan praktek-praktek baik Bapak. Karena konsepnya adalah ketika kita melaksanakan pelatihan di sini adalah berbagi, kolaborasi, saling bersinergi. Karena Bapak Ibu kompetensi, kolaborasi, kemudian integrasi dan sinergi ini yang selalu kita perkuat. Bedakan masanya sekitar itu saling berlomba untuk menunjukkan yang terbaik. Sekarang tidak. Tunjukkan kepada Bapak Ibu, saya yakin apalagi di sini hadir kepala-kepala sekolah yang sudah menerapkan mungkin model-model yang sangat bagus. Mohon nanti Bapak Ibu tonjolkan dan di-share kepada teman-teman yang lain atau pada Bapak Ibu guru, khususnya guru matematik yang sudah menerapkan matematika terapan di proses dalam pembelajarannya, mungkin bisa berbagi dengan teman-temannya pada kegiatan diklat ini. Itu Bapak Ibu, karena jujur saya mengatakan secara pengetahuan, secara referensi bahan sekarang itu mudah kita peroleh, tetapi ketika kita sekarang itu
yang kita harus perkuat bahwa kita menghadapi tantangan-tantangan pendidikan masa saat ini. Dan sedikit lagi Bapak Ibu, khusus kepada guru matematika. Saya mungkin di antara semua sama-sama waktu kita bergerak mulai dari belajar di sekolah SD, SMP, sampai pada perguruan tinggi, bahkan mulai dari SMA atau SMK, saya sempat bertanya-tanya, saya mempelajari matematika ini begitu sulitnya, rumit, sulit, kemudian begitu selesai, apa sih gunanya matematika yang kita pelajari itu? Dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang bisa kita terapkan ilmu matematika itu? Sama kan Bapak Ibu? Saya juga pernah berpikir dari SMP, SMA, perguruan tinggi, kita dulu pernah belajar yang namanya bahasa Inggris. Sama ya. Tetapi Bapak Ibu, yang kita pelajari bahkan begitu kuatnya kita pensis, begitu praktisinya kita nggak bisa mencapai. Apakah itu makna dari sebuah proses belajar dan penerapan? Bapak Ibu, ini yang kita harapkan. Pelajaran matematika terapan, bagaimana nantinya ilmu matematika itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi peserta didik kita. Ini yang mudah-mudahan pada kegiatan diklat ini mungkin baik kepala sekolah, kemudian juga kepada ibu guru semuanya, ayo semuanya kita berkolaborasi. Nanti di sini akan difasilitasi oleh para fungsional kita, sudah hadir Bapak Ibu Widya Suara, kemudian juga nanti ada kolaborasi dengan fungsional PTB. Insya Allah semoga Bapak Ibu pada kegiatan diklat ini dimudahkan dan dilancarkan sehingga Bapak Ibu mulai hari ini sampai tanggal 9 nanti insya Allah Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan dapat kembali lagi ke rumah dan dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Dan mungkin Bapak Ibu banyak juga pesan-pesan kalau ada nanti misalnya Bapak Ibu terkait misalnya dalam hal memfasilitasinya dari kami kurang maksimal, mohon sampaikan. Karena kalau Bapak Ibu tidak sampaikan, dia tidak akan pernah tahu di mana kelemahan-kelemahan dari kami. Termasuk juga nanti manfaatkan Bapak Ibu di sini sarana-sarana olahraga, mungkin bapak-bapak kepala sekolah atau bapak-bapak yang di guru, ada lapangan tenis, kemudian ada lapangan futsal, silakan kalau sore nanti bulu tangkis ada Pak, tenis meja pun ada. Tenis meja Bapak langsung melawan pakai mesin Pak, bisa. Silakan manfaatkan, bahkan itu gym Pak, di sini juga ada. Nanti Bapak itu bapak-bapak misalnya mau latihan gym, nanti para panitia nanti akan mendampingi Bapak. Kemudian mungkin akan memfasilitasi Bapak. Berikutnya silahkan juga Bapak Ibu, misalnya nanti malam agak suntuk gitu atau gimana gitu ya. Nanti kita akan fasilitasi juga Bapak Ibu yang punya bakat-bakat terpendam untuk berkaraoke. Ya Bapak Ibu, dan bahkan sana di depan gedung kita ini ada minum terapi ikan, kakinya dimasukkan nanti digigit tuh ya, biar dimakan. Ya, di terapi sama ikan-ikan. Silakan nikmati Bapak Ibu, maksimalkan dengan 5 hari berada di sini dan insya Allah mungkin, dan kami sangat berharapan kepada Bapak Ibu semuanya, baik kepala sekolah kemudian kepada guru, mohon sampaikan kalau ada kritikan-kritikan kepada kami, termasuk dalam melayani, layanan, bahkan juga dalam proses nanti Bapak Ibu pembelajaran di kelas nantinya. Mohon berikan kritikan sebagai bahan evaluasi buat diri kami. Karena kalau tanpa adanya kritikan tersebut, kami tidak akan pernah tahu untuk berupaya untuk jauh lebih baik lagi pada tahun yang akan datang. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mengikuti diklat. Alhamdulillah dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, diklat peningkatan kompetensi kepala SMK dan diklat peningkatan kompetensi guru matematika SMK yang dilaksanakan di BPPT Pertanian dari tanggal 4 sampai tanggal 9 Maret tahun 2024 dengan izin Allah SWT kita resmikan dibuka. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau Allah SWT saya mengampun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
contoh saya pimpin doanya, dan untuk yang lain silakan untuk menyesuaikan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna anzalna manzalan mubarakah. Ya Allah, berikanlah kepada kami tempat yang Engkau berkahi. Wa anta khairul munzilin, dan Engkau sebaik-baik yang menempatkan. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami berupa kesehatan dan kesempatan mengikuti kegiatan diklat ini. Mudah-mudahan Engkau berikan kelancaran dan keberkahan berjalannya kegiatan ini ke depan. Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahlan, kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkau yang menjadikan kesulitan itu idza syi'ta sahlan, apabila Engkau kehendaki pastilah mudah. Ya Allah, mudahkanlah masuknya ilmu kepada kami dari para pengajar yang akan membimbing kami. Semoga Engkau berikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, yang dengannya Engkau lahirkan dari bangsa ini generasi yang berkualitas dan berdaya saing serta berakhlak mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa